Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Ayu Lestari yang biasa dipanggil Ayu. Lahir dan besar di kota Bandung. Berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang kopral kepala di TNI dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Tumbuh dalam suasana keluarga hangat dan penuh kasih, hingga Ayu tumbuh jadi gadis yang ceria, ramah, dan gampang disukai. Teman-temannya banyak, bukan cuma karena sifatnya yang menyenangkan, tapi juga karena Ayu sering jadi tempat curhat. Di tahun 2011, saat Ayu berusia masih 17 tahun, Ayu berkenalan dengan seorang TNI muda bernama Praka Martin. Dibaca? Di tahun 2011, saat Ayu berusia masih 17 tahun, Ayu berkenalan dengan seorang TNI muda bernama Praka Martin. Saat itu, Martin sedang menempuh pendidikan di Pusdik Artileri. Lama-lama hubungan jadi dekat, dan akhirnya mereka berpacaran. Tapi kisah cinta remaja ini berubah jadi rumit ketika Ayu dinyatakan hamidun setahun setelah mereka berpacaran. Panik sudah pasti. Apalagi Martin saat itu masih dalam masa pendidikan dan belum siap menikah. Ayu berharap Martin bertanggung jawab. Tapi Martin justru mulai menjauh dan terkesan menghindar. Merasa tak bisa diam, Ayu nekat buka suara ke orang tuanya tentang kehamilannya dan tentang sikap Martin. Tentu saja respon orang tuanya marah besar. Mereka langsung ambil tindakan dan melaporkan Martin ke komandannya. Sampai akhirnya pihak militer turun tangan, sang komandan memerintahkan Martin untuk bertanggung jawab dengan menikahi Ayu secara sah. Akhirnya pada tahun 2012, mereka resmi menikah dan tinggal di rumah dinas tak jauh dari rumah orang tua Ayu. Ayu melahirkan anak pertama mereka di sana. Tapi seperti kata pepatah, pernikahan tanpa cinta seperti kapal tanpa nahkoda, karena sejak awal Martin memang tak sepenuh hati menginginkan pernikahan. Buat dia, pernikahan itu lebih terasa seperti hukuman daripada komitmen. Selama bertahun-tahun, Ayu bertahan dalam rumah tangga yang goyah pondasinya. Hubungan mereka tak pernah benar-benar harmonis, karena di mata Martin semua ini adalah penyesalan yang terus menghantui. Beberapa tahun setelah menikah, tepatnya di 2017, Martin mendapat perintah pindah tugas ke Sibolga, sebuah kota kecil di Sumatera Utara. Bukannya berat hati harus jauh dari keluarga, Martin justru senang bukan main. Karena di sana dia cuma dapat kamar di asrama, bukan rumah dinas. Artinya dia punya alasan tepat untuk tidak membawa Ayu dan anaknya untuk ikut serta. Dan buat Martin itu artinya kebebasan. Sementara Ayu di Bandung tiap hari cemas memikirkan suaminya. Makan apa dia di sana? Sehat atau tidak? Ayu masih memikirkan Martin dengan hati istri yang tulus. Tapi Martin, dia sibuk menikmati hidupnya yang baru. Tanpa istri, tanpa tanggung jawab. Pada tahun 2018, 1 tahun setelah tinggal di Sibolga, Martin berkenalan dengan seorang wanita bernama Maria. Liciknya, Martin mengaku kalau dia masih bujangan dan berhasil. Dibaca? Bujangan! Mereka pun dekat dan akhirnya pacaran. Tapi hubungan itu tidak lama, cuma sekitar 6 bulan. Sebelum akhirnya mereka putus. Belum sempat istirahat dari dunia percintaan, Martin langsung melanjutkan petualangannya dengan Winda, teman dekat Maria sendiri. Anehnya, Maria tidak ambil pusing. Mungkin dirinya sudah tahu siapa Martin sebenarnya. Winda yang saat itu bekerja sebagai tenaga honorer di Dukcapil Kabupaten Tapanuli dan tinggal di Sibolga, benar-benar jatuh hati kepada Martin. Sama seperti sebelumnya, Martin mengaku masih bujangan. Winda percaya saja. Sampai akhirnya kebenaran terungkap. Martin ternyata sudah punya istri dan anak di Bandung. Winda marah besar. Ia merasa ditipu habis-habisan. Martin memang pandai merayu. Dia meminta maaf dan berjanji akan menceraikan Ayu dan memulai cerita versi dramanya. Katanya, pernikahannya penuh konflik, tidak harmonis, dan semua ini bukan pilihan hatinya.
Akhirnya Winda luluh. Martin berhasil meyakinkan dia untuk tetap bersama, meski statusnya masih suami orang. Dan sejak saat itu hubungan gelap mereka terus berjalan. Martin selingkuh. Perselingkuhan Martin dan Winda terus berjalan tanpa hambatan selama beberapa tahun. Tapi akhirnya di tahun 2019 kebusukan mulai tercium. Entah dari siapa dan bagaimana caranya, Ayu yang tinggal di Bandung akhirnya tahu juga soal hubungan gelap suaminya. Bukan cuma tahu, Ayu bahkan bisa mendapatkan nama lengkap Winda. Tanpa banyak mikir, Ayu nekat terbang sendiri ke Sibolga. Tujuannya jelas, melapor langsung ke Komandan Martin dan mengajukan gugatan cerai. Dia sudah cukup sabar dan kali ini niatnya bulat. Tapi ketika pertemuan terjadi suasana tak sekeras yang dibayangkan. Komandan Martin yang mendengar langsung dari Ayu justru mencoba menenangkan keadaan. Dengan nada bijak, ia meminta keduanya berpikir ulang, terutama demi anak mereka yang saat itu baru berusia 7 tahun. Anak sekecil itu masih sangat butuh kehadiran ayah dan ibu. Perceraian bisa jadi luka panjang buat masa depannya. Ayu yang saat itu masih penuh dilema akhirnya luluh. Mereka sepakat untuk mencoba memperbaiki hubungan dan Ayu kembali ke Bandung. Namun drama ini belum selesai. Beberapa bulan setelah perdamaian itu, Ayu kembali dikejutkan oleh kenyataan pahit. Martin masih menjalin hubungan dengan Winda. Kali ini kesabaran Ayu benar-benar habis. Dengan membawa kedua orang tuanya, Ayu kembali ke Sibolga. Tidak lagi sendiri, tidak lagi diam-diam. Sesampainya di sana, mereka langsung minta dipertemukan dengan Martin dan komandannya. Sebuah mediasi pun digelar. Dalam pertemuan itu, semua pihak bicara dari hati ke hati. Lagi-lagi banyak yang menaruh perhatian pada nasib si anak. Setelah pembicaraan panjang, akhirnya tercapai kesepakatan damai. Kali ini dengan satu syarat penting. Ayu dan anaknya diminta pindah ke Sibolga, agar mereka bisa tinggal bersama Martin. Tujuannya jelas, agar keluarga ini bisa kembali utuh dan kejadian serupa tak terulang lagi. Tahun 2020, Ayu akhirnya memenuhi saran komandannya. Ia membawa anaknya pindah ke Sibolga dan tinggal bersama Martin. Mereka menetap di kompleks rumah dinas TNI, lingkungan yang penuh keluarga tentara lengkap, dengan ibu-ibu yang kompak dan komunitas yang solid. Untungnya, Ayu adalah tipe orang yang gampang akrab. Dalam waktu singkat, dia sudah membaur dengan para istri TNI lain. Ikut arisan, ngobrol bareng, dan bahkan sudah punya geng kecil ibu-ibu. Tapi di balik senyum dan keramahan Ayu, rumah tangganya sendiri justru makin kacau. Sejak mereka kembali tinggal serumah, Martin mulai sering pulang larut. Kadang malah tidak pulang sama sekali. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, dan yang paling mengerikan, dalam salah satu cekcok hebat mereka, Martin sampai mengancam akan menghabisi Ayu. Karena ketakutan, Ayu menceritakan semuanya ke orang tuanya. Bahkan pernah dia bilang ke ibunya, "Kalau aku kenapa-napa di sini, pasti Martin pelakunya." Rasa curiga Ayu pada Winda kembali muncul. Terlebih, dia sempat menemukan foto Winda di ponsel Martin. Insting Ayu sebagai istri tak bisa dibohongi. Dia yakin Martin masih menjalin hubungan terlarang. Diam-diam Ayu mulai mencari tahu soal Winda. Setelah mengumpulkan info, Ayu menemukan tempat kerja Winda. Ayu mendatangi kantor itu dan langsung menyemprot Winda di depan rekan-rekannya. Terus masuk sama yang ibu sama siapa? Terus jalan ibu cukup ekonomi. Jangan oke, jangan dulu. Sebenarnya uang itu ya. Mana nanti orang ini ada terusnya nyari. Terus sudah apa yang pantas saya semadan untuk Mbak Nila teman baik saya ini sebenarnya apa? Oke, sudah. Untuk kita cukup. Oke. Untuk cukup. Tangan. Ada begitu rumah. Oke, kita bebo. Oh, iso. Nah, silakan. Dengan emosi yang memuncak, Ayu meluapkan semua amarahnya, menyebut Winda sebagai perusak rumah tangga. Winda yang sadar dirinya salah hanya bisa diam 1000 bahasa di hadapan teman-teman sekantornya. Tapi anehnya, rasa malu itu tak membuatnya menghentikan hubungannya dengan Martin. Justru makin menjadi-jadi. Mereka bahkan menyewa sebuah kos-kosan rahasia, tempat mereka bisa bebas bertemu tanpa gangguan. Tapi Ayu bukan orang bodoh. Ia mulai memantau pergerakan Martin lewat GPS di ponsel. Hingga suatu hari saat Martin bilang sedang dinas, Ayu melihat lokasinya justru di kos-kosan itu. Dengan napas tersenggal oleh amarah, Ayu langsung menuju ke tempat itu. Dan benar saja, di sana ia memergoki Martin dan Winda sedang berduaan.
Pertengkaran hebat terjadi di sana. Ayu meluapkan semuanya di tempat itu. Tak puas, dia langsung menghubungi Komandan Martin dan melaporkan semuanya. Tak lama ketiganya, Ayu, Martin, dan Winda dibawa ke markas kesatuan. Di sana mereka duduk di bawah tatapan dingin sang komandan. Martin dan Winda ditegur keras. Apa yang mereka lakukan bukan hanya salah secara moral, tapi juga melanggar disiplin militer. Komandan memberikan peringatan tegas. Jika Martin tidak segera berubah dan memutus hubungannya dengan Winda, maka karirnya di TNI akan tamat. Setelah kejadian di markas TNI, semua pihak akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Ayu dan Martin kembali ke rumah dinas, sementara Winda pulang dengan kepala tertunduk. Sekilas tampak seolah semuanya sudah selesai, tapi nyatanya justru dari sinilah drama sebenarnya baru dimulai. Martin mulai merasa terpojok. Ia masih terobsesi dengan Winda. Namun di saat yang sama, ia juga takut kehilangan karir militernya. Karir yang sudah ia impikan sejak kecil. Di sisi lain, Winda terus mendesak. Mana janjimu mau ceraikan istrimu? Dilematis, Martin memutar otak. Ia tak mau cerai karena bisa jadi masalah besar di institusinya. Tapi ia juga tak rela kehilangan Winda. Maka muncullah satu ide gila. Menyingkirkan Ayu untuk selamanya. Membuatnya seolah-olah jadi korban perampokan. Dengan begitu tak perlu perceraian dan karirnya aman. Winda sempat syok saat mendengar ide itu. Ia menolak mentah-mentah. Menurutnya lebih baik Martin dipecat saja asalkan mereka bisa hidup bersama tanpa harus mengorbankan nyawa seseorang. Tapi Martin yang keras kepala, ia percaya rencananya bisa berjalan mulus. Untuk meyakinkan Winda, ia menghubungi seseorang dari masa lalunya, Maria, mantan pacarnya yang juga teman dekat Winda. Saat bertemu, Martin blak-blakan soal rencananya. Ia menjanjikan uang 2,5 juta rupiah kalau Maria mau membantu, termasuk membujuk Winda agar ikut serta. Entah karena tergiur uang atau karena alasan lain, Maria menyanggupi. Ia langsung menemui Winda dan meyakinkannya. Sampai akhirnya Winda dengan terpaksa ikut terlibat dalam rencana mengerikan itu. Beberapa hari kemudian, tepatnya 9 April 2020, siang hari Martin mulai menjalankan aksinya. Ia membeli sebatang besi dari toko bangunan, lalu menyimpannya di kosan temannya dengan pesan, kalau ada yang ambil besi ini, nanti kasih aja. Temannya mengiyakan tanpa curiga, tak tahu apa-apa soal rencana gelap di baliknya. Malamnya, Martin mengadakan pertemuan rahasia dengan Winda dan Maria. Mereka melakukan persiapan, membahas skenario, detail eksekusi, mulai dari alibi sampai lokasi kejadian. Setelah diskusi panjang, mereka sepakat target eksekusi akan dilakukan di sebuah jalan tanjakan sepi dekat terminal baru Sibolga. Jalan yang dikenal penuh semak belukar dan minim penerangan. Tempat itu dipilih karena terpencil dan sangat cocok untuk menyamarkan insiden sebagai perampokan tragis. Dan dari sinilah rencana kelam mereka mulai dijalankan secara nyata. Setelah lokasi eksekusi diputuskan, Martin langsung menyusun langkah berikutnya. Ia memerintahkan Winda dan Maria untuk bersiap malam itu juga. Salah satu tugas pertama mereka adalah mengambil batang besi yang sebelumnya telah ia titipkan di kosan temannya. Besi itu adalah alat utama dalam rencana mengerikan yang akan mereka lakukan malam itu. Setelah persiapan selesai, mereka bubar. Martin pulang ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Tapi sepanjang malam, ia terus berkomunikasi secara sembunyi-sembunyi dengan Winda dan Maria. Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Pukul 10:30 malam saat rumah sudah sepi dan anak mereka tertidur pulas, Martin merasa ini saat yang tepat. Ia mengirim pesan ke Winda, bersiap, kita mulai. Untuk melancarkan aksinya, Martin mendekati Ayu dengan sikap yang sangat manis, berbeda dari biasanya. Ia mengajak Ayu keluar sebentar, katanya cuma ingin cari angin, sekedar jalan malam berdua. Ayu yang sempat heran dengan sikap manis suaminya memilih tak curiga. Ia bahkan merasa mungkin Martin ingin memperbaiki hubungan mereka. Tapi sebelum keluar rumah, untungnya Ayu sempat mengirim pesan singkat ke tetangganya, Matilda, istri sesama anggota TNI yang rumahnya bersebelahan. Ayu meminta tolong. Titip lihat anakku ya, dia lagi tidur. Aku diajak keluar sama Martin. Martin tidak tahu soal pesan itu. Mereka berboncengan naik motor.
Tak ada yang aneh sepanjang perjalanan, sampai Martin membelokkan motor ke arah jalan tanjakan sepi yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Saat sampai di lokasi, Martin tiba-tiba memperlambat laju motornya, lalu dengan sengaja ia membuat motor oleng dan terjatuh. Ayu panik, tapi sebelum sempat sadar apa yang terjadi, dari balik semak belukar muncul dua sosok, Winda dan Maria. Tanpa banyak kata, Winda langsung mengayunkan batang besi ke arah kepala Ayu. Sekali pukulan keras dan Ayu langsung tersungkur. Tapi Martin tidak berhenti di situ. Ia merebut batang besi dari tangan Winda, lalu menghantam kepala Ayu 2 kali lagi hingga remuk. Sebuah tindakan brutal yang membuat Ayu langsung tak bergerak dan tak bernyawa. Untuk menghilangkan jejak, Martin mengambil ponsel dan dompet Ayu, berusaha menghapus identitasnya. Seandainya jasad Ayu ditemukan nanti. Setelah itu mereka menyeret tubuh Ayu ke semak-semak, membuangnya di sana bersama batang besi yang digunakan. Setelah misi gelap itu selesai, Martin lalu mengeluarkan uang yang telah ia janjikan dan menyerahkannya ke Maria sebagai upah untuk keterlibatannya dalam rencana jahat itu. Kejadian keji itu selesai, ketiganya pun berpisah dan pulang ke tempat masing-masing. Martin yang membawa serta dompet dan ponsel Ayu kembali ke rumah dengan wajah berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di sisi lain, ada satu hal yang tidak ia duga. Sebelum keluar rumah malam itu, Ayu sempat mengirim pesan kepada Matilda tetangganya, yang juga sesama istri TNI. Ia menulis pesan singkat, "Titip lihat anakku ya, aku mau keluar sebentar sama Martin." Sayangnya malam itu Matilda tidak langsung membaca pesan tersebut. Baru beberapa saat kemudian saat ia membuka ponselnya, rasa khawatir langsung muncul. Ia mencoba membalas pesan itu, tapi tak kunjung terkirim. Bahkan saat Matilda mencoba menelpon, nomor Ayu sudah tidak aktif. Matilda mulai panik. Ia tahu Ayu sudah lama curhat soal kondisi rumah tangganya yang kacau. Dan sekarang keluar tengah malam bersama Martin, ada yang tidak beres. Matilda memberitahu ibu-ibu lain di kompleks itu. Mereka mulai bergosip, gelisah, mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin saja ponsel Ayu habis baterai atau sedang dicas. Tapi rasa khawatir tetap tak bisa dibendung. Bahkan suami Matilda sempat mengingatkan agar Matilda tidak terlalu ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Tapi naluri sesama perempuan, sesama ibu, membuat Matilda tak bisa tinggal diam. 2 hari berlalu, Ayu tak muncul juga, rumahnya tetap sepi, dan nomor ponselnya masih tidak aktif. Matilda dan ibu-ibu lainnya pun sepakat, ini sudah bukan urusan pribadi lagi. Mereka pun melaporkan hilangnya Ayu kepada atasan Martin. Sang komandan saat bertanya soal keberadaan istrinya, Martin justru memberi jawaban yang aneh. "Saya juga tidak tahu, Pak, dia pergi begitu saja." Keterangan itu tidak memuaskan, dan kabar hilangnya Ayu akhirnya sampai ke orang tuanya di Bandung. Sang ibu yang sudah lama merasa ada yang aneh dalam rumah tangga putrinya, langsung menelpon Martin. Lagi-lagi jawabannya sama, "Saya juga tidak tahu kemana Ayu pergi." Tapi ibunya Ayu tahu ini bukan hal biasa. Ia teringat ucapan Ayu beberapa waktu lalu. "Kalau terjadi apa-apa sama aku, pelakunya pasti Martin." Tak menunggu lama, kedua orang tua Ayu langsung terbang ke Sibolga. Mereka mendatangi polisi militer dan melaporkan bahwa anak mereka telah hilang. Karena Martin adalah seorang prajurit, penyelidikan langsung dilakukan oleh pihak militer. Saat diperiksa, Martin masih bertahan dengan ceritanya bahwa Ayu kabur dari rumah karena sedang marah. Penyelidik tidak langsung percaya. Mereka mulai mengumpulkan bukti dan menelusuri jejak. Saat menyisir rumah Martin, penyelidik menemukan 2 benda yang seharusnya mustahil jika Ayu benar-benar kabur. Dompet dan ponsel milik Ayu masih tertinggal di rumah. Janggal karena siapa yang akan pergi apalagi kabur tanpa membawa barang sepenting itu. Dari sinilah penyelidik mulai curiga. Mereka lalu mengakses dan memeriksa ponsel Martin dan Ayu untuk menelusuri komunikasi terakhir yang terjadi pada hari kejadian. Dan akhirnya muncul 2 nomor tak dikenal yang tercatat berkomunikasi intens dengan Martin. Malam itu nomor yang sama sekali tidak tercatat dalam riwayat hubungan Ayu. Setelah 2 nomor misterius itu dilacak lewat Grapari, identitas pemiliknya langsung terkuak. Dan hasilnya sungguh mencengangkan.
Nomor itu ternyata terdaftar atas nama Winda dan Maria, dua perempuan yang sebelumnya sama sekali tidak dianggap berbahaya. Tanpa banyak drama, keduanya pun segera diamankan untuk dimintai keterangan. Tapi saat mulai diinterogasi, gelagat mereka langsung mencurigakan. Terlihat jelas ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan seperti biasa, kebohongan demi kebohongan akhirnya mulai terungkap. Mereka berdua tidak bisa lagi menutupi kenyataan. Akhirnya Winda dan Maria mengaku, mereka terang-terangan menyebut bahwa Martinlah otak di balik semua ini. Ia yang menyusun rencana, mereka hanya ikut membantu eksekusinya. Begitu pengakuan ini muncul, penyelidik langsung bergerak cepat. Martin yang sebelumnya belum ditahan karena minimnya bukti, kini tak punya alasan untuk berkelit. Dia pun resmi ditangkap dan diperiksa ulang. Dan seperti kartu domino yang tumbang satu persatu, Martin akhirnya mengakui semuanya. Ia bahkan memberitahu penyelidik di mana tubuh Ayu dibuang. Tanggal 20 Mei 2020, tepat 1 bulan setelah Ayu dinyatakan hilang, jasadnya akhirnya ditemukan di semak belukar yang berada di Jalan Tanjakan dekat Terminal Baru Sibolga. Tubuh Ayu sudah tidak utuh lagi, tinggal tulang belulang. Pakaian yang dikenakannya pun nyaris menyatu dengan tanah. Kabar ini menghantam keras keluarga Ayu. Ibunya histeris, teman-teman dekat Ayu tidak bisa menahan air mata. Siapa sangka perempuan sebaik dan setegar Ayu harus berakhir tragis di tangan suaminya sendiri. Orang yang seharusnya melindunginya bukan malah menghabisi hidupnya. Martin, Winda, dan Maria akhirnya diseret ke meja hijau, diadili di pengadilan militer di Medan. Awalnya Martin dituntut hukuman mati sebagai otak dari pembunuhan keji ini. Tapi hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, 20 tahun penjara. Alasannya karena Martin mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada keluarga korban, dan karena hakim mempertimbangkan masa depan anak Martin yang kini kehilangan kedua orang tuanya sekaligus. Ibunya tewas, ayahnya dipenjara. Tapi keputusan ini justru menimbulkan kehebohan. Banyak pihak menilai hukuman itu terlalu ringan untuk kejahatan sekejam ini. Uniknya, Martin sendiri tidak puas dengan hukuman itu. Ia malah memohon agar hukumannya diringankan lagi. Tapi permintaan itu justru membuat hakim geram dan malah menjatuhkan hukuman lebih berat, penjara seumur hidup. Winda dan Maria juga tidak luput dari hukuman. Keduanya dijatuhi 17 tahun penjara atas peran aktif mereka dalam pembunuhan Ayu. Dan bagaimana dengan anak Ayu? Ia kini tinggal bersama kakek neneknya di Bandung, hidup tanpa ibu dan harus tumbuh dengan bayang-bayang kenyataan bahwa ayah kandungnya sendiri adalah pelaku pembunuhan ibunya. Tragis, sudah pasti. Miris juga sangat. Bagian paling menyayat dalam kisah ini adalah saat Martin mengayunkan batang besi ke kepala istrinya. Di titik itu, apakah ia tidak sedikit pun terbayang wajah anaknya? Wajah kecil yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk tumbuh. Semua ini terjadi hanya karena kehadiran orang ketiga. Dan itulah kenapa kisah ini layak untuk diceritakan, bukan untuk dihakimi, tapi untuk jadi pelajaran bahwa ketika sebuah hubungan dilukai oleh pengkhianatan, akibatnya bisa sangat fatal. Jangan sampai ada ayu-ayu lain di luar sana yang bernasib sama. Jangan sampai ada anak-anak lain yang kehilangan masa depannya hanya karena ego dan nafsu sesaat orang dewasa. Ambil pelajaran dari kejadian ini, karena kadang-kadang satu keputusan buruk bisa menghancurkan segalanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Walau agak panjang, semoga tetap asik disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love your family. Have a nice day and bye-bye.